Malaysia diliburin karena mereka punya otak. Di Indonesia anak-anak sekolah nggak diliburin. Menurut kita, ya mereka punya peran juga dalam munculnya kebakaran hutan ini. Bahwa Malaysia, Singapura juga punya kebun juga di Indonesia. Karhutla di Indonesia mulai bikin Malaysia dan Singapura was-was. Aduh, kasihan kena azab ya. Kenapa kena azab api membara? Kok semua titik api ada di bagian Kalimantan Indonesia? Kenapa di Kuching, di Sarawak itu di Malaysia tidak ada satu titik pun tidak? Orang Malaysia itu berhak banget untuk bisa membenci Indonesia. Yang kebakaran di Indonesia yang disalahkan oleh anggota DPR ini Malaysia, karena mereka berperan penting juga negara Malaysia, karena negara Malaysia juga memiliki kebun di negara Indonesia. Pak, sampean itu lagi dikomplain sama negara Malaysia. Negara Malaysia batas benci kepada negara Indonesia tentang hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video saat anggota DPR ataupun Indonesia itu diprotes oleh warga Malaysia pasal kebakaran yang berada di Kalimantan karena asapnya itu meracuni para warga Malaysia dan juga Singapura, geng. Apa tanggapannya anggota DPR? Pasti kalian akan ngakak, geng. Kan negara Malaysia juga memiliki hutan di Indonesia. Kok ada anggota DPR buat statement seperti itu? Kayak gitu ya, geng. Ya, wah. Ini jadi Indonesia itu tidak mau disalahkan, geng. Kalimantan itu tidak mau disalahkan. Karena karena ada kebunnya orang Malaysia di Indonesia. Jadi mereka juga bersalah kayak gitu, Pak. Wah, bukan kayak gitu konsepnya, Pak. Dan geng, ini pelik kayak gitu ya, geng. Ya, karena yang terjadi kebakaran saat musim panas ini, musim kemarau ini, geng, cuma terjadinya di Indonesia. Di Sarawak dan juga di Sabah itu tak ada terjadi, geng. Apakah ini murni kebakaran ataupun dibakar? Nah, itu pertanyaannya, geng, ya. Jadi gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa, jom kita simak. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, komen, dan share-nya. Apa bunda, silahkan komen ke bawah, janji jangan menggaduh. Oke, kita simak dulu videonya, let's go. Gak habis pikir gue, lagi ada kebakaran hampir di seluruh Kalimantan. Terus gue dapet info begini, di Malaysia diliburin karena mereka punya otak. Di Indonesia anak-anak sekolah gak diliburin. Kuku kaki nenek sihir. Itu yang di dalam badannya anak-anak kecil itu tuh paru-paru, bukan air purifier. Gak boleh mereka ngirup gitu. Terus habis itu gue lagi nyari-nyari info lagi untuk biar bisa bantu. Terus gue dapet video ini. Selamat pagi pengikut Jawa Pos Kalteng. Pagi ini di Jalan Garuda Palangkaraya dilaksanakan razia kendaraan untuk para pengendara yang tidak membayar pajak. Gila. Ada titik kebakaran makin banyak. Ada asap pekat. Fokusnya malah bikin razia untuk ya sakit. Dia malah operasi gabungan bikin razia untuk orang-orang yang belum bayar pajak kendaraan. Walaupun di situ mereka juga bagiin masker sih. Di kepala gue tuh itu kayak lu beli mobil, pas lu baru masuk tiba-tiba mesinnya meledak, dar. AC hancur, mesin hancur, pintu mental, bang. Kaca pecah, sang. Ban meledak, dar. Terus salesnya tetap, mana duitnya, lunasin, mana duitnya, mana duit mobilnya, mana bayar, bentar. Ini ada kertas. Buat apa kertasnya? Ini gini-gini biar nggak panas di mobil. Gue apa nggak tahu mesti ngomong apa. Coba pertanyaan gue, Pak, Bu, otak punya? Apa udah di restoran Padang? Hati punya? Apa hatinya udah dicopot terus ditaruh di spanduk? Hati-hati kalau menyeberang. Menurut kita, ya mereka punya peran juga dalam munculnya kebakaran hutan ini. Bang, satu terakhir yang soal masuk ke Karhutla sendiri. Ini kan dampaknya bukan internal di Indonesia aja warga setempat, tapi juga negara jiran penduduknya baik di Singapura dan Malaysia. Ini beberapa di antara mereka yang ramai-ramai komplain di sosial media langsung men-tag kementerian terkait. Tanggapannya seperti apa, Bang? Ya, saya kira ya, kita memberi penjelasan pemahaman ke negara tetangga.
bahwa Indonesia agak rumit juga menanganinya karena luasnya wilayah. Tapi perlu juga disadarkan bahwa Malaysia, Singapura juga punya kebun juga di Indonesia. Ya, jangan memprotes, tapi ikut dong mencegahan. Dia buka sawit juga di sini, baik perusahaan maupun orang per orang. Nah, jadi jangan asal protes loh. Nah, itu kira-kira. Justru menurut kita, ya mereka punya peran juga dalam munculnya kebakaran hutan ini. Bisa nyalahkan negara orang. Ya dari sisi kenegaraan kita boleh minta maaf, butuh bantuan, tapi dari sisi perilaku di lapangan mereka juga punya peran di situ. Karhutla di Indonesia mulai bikin Malaysia dan Singapura was-was. Pada Jumat 21 Agustus, dari 68 stasiun pemantauan kualitas udara di Malaysia, hanya 3 yang mencatat kategori baik, sementara 8 stasiun masuk kategori tidak sehat dan 1 lainnya sangat tidak sehat. Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Malaysia, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup mengatakan, sebagian besar titik panas yang terpantau saat ini berada di Kalimantan dan Sumatera. Kondisi ini dikhawatirkan memunculkan kabut asap lintas batas yang berdampak ke Malaysia. Salah satu daerah yang terdampak adalah negara bagian Sarawak. Pada Jumat 21 Agustus, sebanyak 591 sekolah di Sarawak ditutup sementara agar siswa dan tenaga pendidik tidak terpapar udara yang tidak sehat. Singapura juga mulai waspada. Badan Meteorologi Singapura pada 17 Agustus telah mendeteksi titik panas di Sumatera bagian selatan dan tengah serta Kalimantan. Badan Lingkungan Hidup Nasional terus memantau kondisi ini. Jika indeks standar polutan 24 jam di Singapura mencapai tingkat tidak sehat, badan tersebut akan mengeluarkan imbauan harian terkait kabut asap. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut penanganan karhutla di Kalimantan menjadi prioritas pemerintah. Tapi di situ ada Pulau Kalimantan Indonesia, ada Sarawak, Kuching, Malaysia. Aduh, kasihan kena azab ya. Kenapa kena azab api membara? Kok semua titik api ada di bagian Kalimantan Indonesia? Kenapa di Kuching, di Sarawak itu, di Malaysia tidak ada satu titik pun tidak ada? Hutan Kalimantan terbakar. Kalbar, Kalteng, Kalsel, bahkan Kaltim. Tapi anehnya Malaysia enggak. Padahal kita masih satu pulau. Ini terbakar atau dibakar. Dan kalau memang ini dibakar, pasti binatang itu yang bakar. Gak mungkin kan kalau manusia. Kan memang banyak titik api. Iya, di rumah juga ada titik api. Tapi kalau nggak diketek itu kompor, nggak mungkin nyala apinya. Betul. Logikanya kan kayak gitu. Menteri Kehutanan kerja nggak sih? Ya, terlepas terbakar ataupun dibakar, yang jelas Kalimantan butuh perhatian. Memang binatang itu yang bakar. Yang kebakaran di Indonesia yang disalahkan oleh anggota DPR ini Malaysia, karena mereka berperan penting juga negara Malaysia, karena negara Malaysia juga memiliki kebun di negara Indonesia. Pak, sampai itu lagi dikomplain sama negara Malaysia. Negara Malaysia batas benci kepada negara Indonesia tentang hal ini. Kok malah mengumpulin balik kayak gitu? Kan mereka ada sawitnya. Mereka memang memiliki sawit, mereka memiliki ini, namun mereka tidak tidak ikut campur tentang hal itu kayak gitu. Nggak mungkin orang Malaysia membakar lahannya sendiri, nggak mungkin. Sedangkan di Malaysia itu nggak ada terjadi kebakaran. Ini yang terjadi titik-titik ini cuma di Kalimantan, di Sabah dan Sarawak itu nggak ada. Ini sih geng ya, menurut ikinya wajib benci sih negara Malaysia kepada Indonesia. Ya, namun tidak semuanya, tidak semua. Ini kepada yang orang membakar, orang yang seperti tadi kayak gitu ya, yang anggota DPR-nya kayak gitu ya, yang wajib sih kan menurut ikinya. Kenapa demikian? Iya, orang yang terdampak, yang terkena yang kebakaran di Indonesia yang disalahkan Malaysia oleh DPR-nya dan juga asapnya kena ke warganya, ini malah pelik lah. Nah, ikinya akan mereaction beberapa video lagi ya, geng ya. Ini tanggapan wanita ini, let's go. Orang Malaysia itu berhak banget untuk bisa membenci Indonesia. Wah, Kayak aku orang Indonesia yang pernah tinggal di Malaysia 10 tahun. Dan ya ini bukan clickbait. Aku mau cerita kenapa aku bisa ngomong kayak gitu. Jadi setiap tahun hutan di Indonesia itu selalu kebakaran. Entah itu memang karena panas, kemarau, atau memang karena sengaja dibakar.
Jadi hampir setiap tahun juga di Malaysia, bahkan juga Singapura, itu ada beberapa hari yang mereka itu meliburkan sekolah. Kami sebut di Malaysia itu namanya Jerebu. Jadi benar-benar apa ya, weathernya itu bukan cuaca ya, tapi kayak nggak bisa dilihat gitu, benar-benar kayak ada mist, gimana? Jerebu, tau nggak sih, kayak little bit asap, tapi dia bukan asap, tapi menghalangi pandangan. Dan pemerintah Malaysia hampir setiap tahun, terutama yang dekat Semenanjung ya. Mm-mm. Kalau aku kan sebelumnya di Sabah, jadi Sabah ini masih agak jauh gitu. Mm-mm. Yang di Semenanjung ini sering banget ngeliburin sekolah karena yaitu dari Indonesia itu hampir setiap tahun gitu, hampir setiap tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak banget warga negara kita yang saking mereka tidak bisa mencari pekerjaan atau tidak bisa memiliki hidup yang layak di negara kita sendiri, terus mereka susah nih mau bagaimana mencari cara untuk bisa legal kerja. Akhirnya mereka itu datang ke Malaysia itu ilegal. Mm-mm. Aku paham, aku sebagai orang Indonesia yang pernah merasakan susah banget cari kerjanya sekarang di Indonesia. Cari kerjanya mungkin nggak susah, tapi mendapatkan kerja yang layak untuk level standar pengalaman kita, dengan aku yang pernah dapat gaji di Malaysia, terus mau di Indonesia dengan job desk yang sama, ya, nama pekerjaan yang sama. Mm-mm. Aku paham banget gimana kita itu ngerasa kayak, aduh gimana nih hidup gue. Mm-mm. Cicilan harus dibayar setiap bulan, anak-anak harus tetap makan, tapi kita nggak punya sumber penghasilan. Dan itu tuh rasanya mau gila, guys. Cuman tetap yang namanya untuk bisa pergi ke negara orang dengan cara ilegal, itu tuh banyak banget resikonya. Mm-mm. Resiko yang pertama, kamu ditangkap dan kamu tuh masuk ke rumah merah kalau di Malaysia, dan kamu nggak akan bisa pulang, kayak nggak bisa keluar lagi kalau udah di sana. Kalaupun kalian misalnya mau ada yang ngejamin atau apapun, itu orang keluarga kalian di Indonesia akan sangat susah untuk bisa ngubungin kalian. Itu harus kayak majikan yang di Malaysia atau orang Malaysia yang mau ngejamin kalian supaya kalian itu bisa keluar. Dan untuk bisa dipulangkan kembali ke Indonesia itu juga susah banget, kecuali kayak emang ada permohonan yang benar-benar biasanya sih harus orang Malaysia ya, kayak harus ada citizen yang untuk mengeluarkan kalian. Dan itu udah banyak banget orang-orang yang seperti itu. Aku ngerti itu sangat, maksudnya ya mereka benar-benar helpless dengan negaranya sendiri sampai mereka tuh harus keluar dengan cara yang seperti itu. Tapi tetap aja di mata undang-undang Malaysia, kalian itu salah. Dan kalau misalnya kalian tidak dapat majikan yang bisa menjamin kalian di sana dan kalian hidup ilegal, itu resikonya besar banget gitu. Dan dari dua alasan ini, mungkin aku nggak tahu siapa yang salah, tapi mungkin kepada Bapak Prabowo bisa dicari tahu Pak masalahnya seperti apa ya untuk yang kebakaran hutan itu, karena itu dari zaman dulu, bukan zaman Pak Presiden sekarang aja, itu dari zaman dulu guys. Setiap tahun itu hutan itu terbakar dan sampai ke Malaysia dan Singapura. Mm. Dan kalau untuk yang ilegal-ilegal juga, itu sebetulnya bukan juga cuman pas pemerintahan sekarang aja, itu udah bertahun-tahun lamanya. Jadi aku tidak menyalahkan pemimpin sekarang atau pemerintahan sekarang, tapi I think someone should change this. Dan aku harap presiden sekarang Bapak Prabowo bisa mengubah itu ya Pak. Insya Allah pasti kita tuh jadi lebih, jadi orang Malaysia tuh lebih respect gitu kepada kita, karena bisa diperbaiki kedua hal ini. Oke, terima kasih guys. Iya sih, Mbak. Menurut aku ya, menurut pandangan kita pribadi kayak gitu ya, Mbak ya. Ya wajib sih kayak gitu ya, Mbak ya. Ataupun berhak banget kayak gitu ya, Mbak ya. Kenapa demikian? Ya, eh kadang kebaikan Malaysia ini diabaikan, kadang kebaikan di Malaysia ini disalahgunakan, disalahartikan. Itu hari negara Malaysia ini difitnah dan juga negara Malaysia ini apa ya namanya?
didoakan yang tidak baik-baik oleh warga kita juga gitu. Padahal banyak warga kita yang mencari makan, mencari nafkah di sana kayak gitu ya, geng ya. Kalau terjadi apa-apa di Malaysia, tentunya warga Indonesia juga terjadi apa-apa kan di sana. Karena saking banyaknya warga kita di sana kayak gitu ya, geng ya. Yang resmi maupun yang tidak resmi kayak gitu ya, geng ya. Yang masih dalam tahanan maupun yang di luar tahanan kan kayak gitu ya, Pak ya konsepnya. Dan masalah jerebu ini, Pak, ya pantas sih kita harus mempertanyakannya kenapa setiap tahun meskipun tidak tiap tahun lah udah tahun satu kali ataupun tiap tahun sekali kayak gitu ya, geng ya, adanya terjadi kebakaran ini ya patut dipertanyakan sih kenapa harus ada seperti ini kayak gitu ya, geng ya. Dan yang kena dampaknya itu negara Malaysia dan juga Singapura kayak gitu ya, geng ya. Jadi mereka itu why come on man, kenapa negara ini selalu membuat masalah seakan-akan Malaysia itu menjadi tulang punggungnya kayak gitu loh ya. Jadi mungkin videonya sampai di sini saja, guys. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-videonya. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, dan share-nya. Apa bunda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.